Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan menggunakan Visual Basic. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Nabil Arifin, lalu ada Muhammad David Safitra, Alam Wijaya, dan Dinda Syabila. Lalu berikutnya untuk definisi eliminasi Gauss-Jordan akan dijelaskan oleh Alam Wijaya. Untuk Alam Wijaya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi eliminasi metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan merupakan suatu variasi dari eliminasi Gauss dan dalam bahasa analitik biasanya lebih dikenal dengan nama reduksi baris. Perbedaan utamanya dengan eliminasi Gauss adalah bila sebuah variabel yang tidak diketahui dieliminasikan dengan metode Gauss-Jordan, maka ia dieliminasikan dari setiap persamaan lainnya. Ini merupakan bentuk matriks kesatuan, sedangkan eliminasi Gauss merupakan matriks triangular. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan keuntungan dari eliminasi Gauss-Jordan. Kelebihan dan keuntungannya yang pertama itu mengubah sistem persamaan linier yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Yang kedua, merupakan variasi dari eliminasi Gauss dengan kebutuhan yang dapat menyelesaikan matriks inverse. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode Gauss-Jordan berbantuan Visual Basic yang ada pada Excel. Nah, seperti yang kita ketahui, pertama-tama kita harus membuka dulu Visual Basic dengan cara mengaktifkan developer yang ada pada Excel, lalu tinggal klik saja Visual Basic yang ada pada atas kiri itu. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pertama kita tulis dulu sub Gauss-Jordan karena kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, setelah itu kita mendefinisikan setiap variabel yang kita gunakan. Pertama kita definisikan dulu tim A itu sebagai varian. Lalu juga kita definisikan juga X sebagai bilangan real. Nah, lalu juga kita ingin meletakkan N itu di kolom A2. N ini apa? Ini adalah banyaknya sistem persamaan linier yang ada pada sistem persamaan. Nah, karena di sini kita punya 3 persamaan linier, jadi N-nya sama dengan 3. Nah, lalu kita juga harus mendefinisikan atau meletakkan nilai A, range C4. Nah, mengapa di sini saya memilih C4? Karena seperti yang kalian lihat di Excel itu bahwa saya meletakkan sistem persamaan linearnya awalnya itu di C4. Nah, lalu kita definisikan juga untuk sel-sel yang lainnya, yaitu sel plus N, 3 plus N. Nah, ini untuk mendefinisikan letak dari persamaan-persamaan yang lain atau nilai-nilai yang ada pada persamaan-persamaan yang lain. Value. Ini itu adalah range.
sel 4 plus N 3 koma Z100 berkonten. Ini kalau berwarna merah berarti terdapat error. Jadi kita harus mengecek kembali error bagian mana yang ada pada ini. Range plus N. Nah, baru dilihat bahwa warna merah berarti ada yang salah. Nah, kesalahan itu mungkin yang biasanya kalau berwarna merah itu tidak jauh dari yang kurung, karena ini kan kurung pertama, kurung ini menutupi kurung yang ini, lalu kurung selanjutnya yang pertama itu belum ada tutupnya, sehingga harus ditambah seperti itu. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan I itu sama dengan 1 hingga N. Nah, kita namain ini sebagai kolom I. Dengan AI itu sama dengan A I, I. Lalu untuk G sama dengan 1 sampai N plus 1. Untuk AIG sama dengan A I, G per AI. Lalu next G. Nah, lalu kita juga mendefinisikan B, yaitu dari 1 hingga N. Nah, di sini kita harus mendefinisikan juga G, yaitu jika atau if B kurang dari atau lebih dari I, maka faktor sama dengan ABI untuk G sama dengan 1 hingga N plus 1. Maka ABG itu sama dengan A B, G dikurang faktor dikali A I G. Lalu next. Lalu and if untuk menyelesaikan pemisalan tadi. Lalu next B. Nah, lalu selanjutnya kita ingin menampilkan matriks A yang baru. Itu menampilkan matriks A yang baru.
G itu sama dengan 1 hingga N. Lalu untuk H sama dengan 1 hingga N plus 1. Dan yang terakhir untuk penempatannya sel K plus I dikali N plus G, 2 plus H. Itu sama dengan A, G, H. Lalu next H, baru next G, dan yang terakhir next I. Nah, untuk G sama dengan 1 hingga N, maka kita menempatkan hasilnya. Pertama kita namain dulu tempat hasil itu sebagai di mana kita ingin meletakkannya kan. Dan di sini saya ingin meletakkan hasilnya itu di C, D, E. Itu kolom yang pertama, atau lebih tepat di baris pertama, lalu di kolom ketiga, keempat, dan kelima untuk X1, X2, dan X3-nya. Jadi sel 1. Nah, biar dia ke kanan itu 2, 3, atau 3, 4, 5, atau C, D, E. Itu 2 plus G. Karena G tadi kan dimulai dari 1 hingga N, berarti kan 1, 2, 3. Nah, lalu itu kita namain dengan X. Selanjutnya itu untuk nilainya, nilai dari X1, X2, X3 kita letakkan di bawahnya itu di baris keduanya, yaitu kita taruh 2. Lalu di kolom yang sama, dia tetap 2 plus 3 plus G. Itu sama dengan A, G, N plus 1. Lalu next G. Dan akhiri Gauss-Jordan. Nah, sehingga jika ini sudah selesai, kita coba jalankan. Nah, seperti yang tadi pada saat dijalankan itu terdapat error, dan kalau kita lihat lagi untuk penamaan suatu tempat itu harusnya disertai dengan tanda petik, sehingga sistem membaca penamaannya adalah X atau penamanya adalah X1 seperti itu. Nah, lalu saat kita jalankan maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sehingga pada saat dijalankan akan terlihat bahwa yang paling kiri, yang seperti yang kita namakan tadi, bahwa C1 itu X1, lalu D1 itu X2, dan E1 dan itu adalah X3. Dengan nilainya itu adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Nah, baik. Itu saja penyampaian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.